Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman jadiman ala rasulillah, amma ba'd. Anak-anak kami yang kami sayangi, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, dan dimudahkan dalam berbagai urusan. Amin. Amin. Rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran tafsir kita pada ayat yang ke-61 sampai ayat 62. Oleh karena itu, mari simak, perhatikan dengan baik. Semoga kalian paham dan terhindar dari gagal paham. Oke, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan baca pelan-pelan ayat dan tafsir setiap kata yang akan kita pelajari. Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin ay naw'in minhu wahidin wa huwal manna wassalwa fad'u lana rabbaka yukhrij lana syai'an mimma tumbitul ardu min lil bayani baqliha wa kisaiha wa fumiha hinqatiha wa adasiha wa basaliha qala lahum Musa atastabdiluna alladhi huwa adna akhassu billadhi huwa khair. Anda tanya, ashrafu ay atakhuzunahu badlahu wal hamzatu lil inkari fa abau ayyarji'u fada'allaha ta'ala faqala ta'ala ihbitu inzilu misran minal amsori fa inna lakum fihi ma sa'altum minan nabati wa duribat ju'ilat alaihimuz zillah az-zillu wal hawan wal maskanatu ay athrul faqri minas sukuni
wal huzyi fahiya lazimatun lahum wa in kanu aghniya'a luzumat dirhamil mabrubi lisaktihi waba'u raja'u bi ghadabin minallahi dzalika ay ad-darbi wal ghadabi bi annahum ay bisababi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunan nabiyyin ka Zakariya wa Yahya bi ghairil haqqi ay zulman dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun yatajawazunal hadda fil ma'asi wa karrarahu lit ta'kidi innal ladzina amanu ayat yang ke-62 tadi ayat 61 innal ladzina amanu bil anbiya'i min qabli wal ladzina hadu hum al yahudu wan nasara was-sabiina ta'ifatum minal yahudi awin nasara man amana minhum billahi wal yaumil akhir fi zamani nabiyyina wa amila salihan bi syari'atihi falahum ajruhum ay thawabu a'malihim inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun ru'ya fi dhamiri amana wa amila lafzo man wa fima ba'dahu ma'na'a. Dua ayat, ayat 61 dan ayat 62 surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan anak saya baik yang di kelas ataupun yang sedang menyaksikan di rumah bisa mengikuti matan dan tafsir yang barusan saja Ustaz bacakan tadi. Sekarang kita akan coba menerjemahkan. Kita baca matannya tadi, kita baca tafsirnya, lalu kita terjemahkan dan kita akan coba memahamkan atau menjelaskan maksud dari ayat yang sedang kita pelajari. Wa iz qultum, dan seketika telah berkata kaliannya kaum Nabi Musa, Bani Israel. Apa kata Bani Israel? Ya Musa, wahai Musa, lan nasbira ala ta'amin, tidak akan kami sabar, tidak akan kami tahan. Sabar itu artinya tahan. Ala ta'amin, atas makanan. Maksudnya ainau in minhu, artinya
satu macam darinya makanan, wahidin, yang satu. Mana satu makanan yang tidak merasa sabar kaum Bani Israil itu? Wa huwa al-manna wassalwa. Dan dianya satu jenis makanan itu adalah manna dan salwa. Manna makanan yang manis seperti madu, salwa adalah sejenis burung. Nah, tuh. Jadi mereka sudah tidak mau lagi dengan makanan yang sudah diturunkan oleh Allah kepada mereka. Artinya mereka ingin cari makanan yang lain lagi. Oleh karena itu, permintaan orang Bani Israil ini, fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Maka berdoalah engkau Musa, lana, untuk kami. Kepada siapa? Rabbaka, akan Tuhan engkau. Yukhrij lana, niscaya mengeluarkan ia, Rabb, ia Tuhan, lana, untuk kami. Apa barangnya? Syai'an, tafsirnya akan sesuatu. Mimma tumbitul ard, nyatalah daripada barang yang menumbuhkan oleh bumi. Min, nyatalah. Min dalam tafsirnya lil bayan, untuk menjelaskan. Nyatalah. Apa tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi yang mereka minta itu? Baqliha, sayur-sayurnya bumi. Wa kisaiha, mentimunnya. Putih, kintotiha, gandumnya bumi. Wa adasiha, dan kacangnya bumi. Wa basoliha, dan bawang merahnya bumi. Inilah makanan yang mereka minta kepada Nabi Musa, karena mereka tak mau lagi dengan makanan yang sudah ada, yaitu manna dan salwa. Ada berapa macam makanan yang mereka minta sekarang? Sayur, mentimun, bawang putih, kacang, dan bawang merah. Ada 5. Lalu setelah mereka meminta kepada Nabi Ibrahim seperti itu, apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala, berkatalah ya Ibrahim. Untuk siapa? Qala lahum Musa, berkatalah bagi mereka, kaumnya, oleh Nabi Musa. Apa jawaban Nabi Musa? Atastabdiluna allazi huwa adna, adakah kalian meminta ganti, meminta tukaran, allazi huwa adna, akan yang dianya adalah lebih rendah. Makna lebih rendah, akhassu, lebih hina. Billazi huwa khair, dengan yang dianya adalah lebih baik. Khairun maknanya asyrafu, yaitu lebih mulia. Apa maksudnya ayat yang barusan kita baca ini? Atastabdiluna allazi huwa adna billazi
huwa khair. Maksud ayat ini adalah atakhudunahu badlahu. Nah, itu makna ayat. Adakah kalian mengambil akannya yang buruk, badlahu, akan gantinya yang baik? Bahasa kitanya, kalian minta tukar sesuatu yang buruk, padahal sesuatu yang baik sudah Allah berikan kepada kalian. Apa sesuatunya? Mana dan salwa. Kalian minta cari lagi. Yang baik sudah ada, malah kalian minta ganti, minta tukar dengan sesuatu yang lebih jelek, lebih buruk. Kalau bahasa kitanya kan bongak sekali. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Wal hamzatu lil ingkari. Dan sebermula huruf hamzah pada lafaz ayat atas tabdiluna. Ada huruf hamzah atas tabdiluna lil ingkari adalah untuk pengingkaran atau penolakan. Nah, itu maknanya. Walaupun bertanya, tapi maknanya adalah mengingkari atau menolak. Setelah Nabi Musa menganjurkan seperti itu, menganjurkan mau yang buruk atau mau yang baik. Sudah ada yang baik, minta pula yang buruk. Fa'abau, maka enggan mereka. Ayyarji'u, akan bahwa kembali mereka. Mereka tetap dengan pendiriannya, tetap menginginkan sesuatu yang buruk. Oke, kalau begitu, pada Allah Ta'ala, maka berdoalah ia Musa akannya Allah Ta'ala. Setelah Nabi Musa berdoa, faqala ta'ala, maka berkatalah ia Allah Ta'ala. Artinya dikabulkan. Apa yang akan mereka lakukan? Ihbitu, maknanya sama dengan inzilu. Turunlah kalian. Sekarang turunlah kalian. Inzilu, turunlah kalian. Misra, akan sebuah negeri, akan sebuah kota. Minal amsori, daripada beberapa kota. Kenapa disuruh turun? Fa inna lakum fihi, maka sesungguhnya untuk kalian padanya kota itu masa'altum, barang yang meminta oleh kalian. Apa barangnya yang kalian minta? Minan nabati, nyatalah daripada tumbuhan-tumbuhan. Jadi Allah mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim karena kaumnya meminta turun ke sebuah negeri. Di sana sudah ada berbagai macam permintaan yang kalian inginkan. Ada berapa permintaannya tadi? 5. Ada 5. Setelah mereka sampai di sana, waduribat, dan dipukul. Itu mana asalnya? Duribat itu dipukul. Tafsirnya ju'ilat, dijadikan. Alaihim, atas mereka, mereka yang meminta makanan yang jelek tadi, azillah, akan kehinaan. Kehinaan maknanya sama dengan azillah wal hawan, kehinaan dan kehinaan. Kehinaan dan kehinaan. Wal maskana, dan kemiskinan. Apa makna lafaz maskana? Ai asrul faqri minas sukuni wal huzyi. Artinya lafaz maskana itu bekas kefakiran, dari sebab diam atau statis, wal huzyi,
dan sikap rendah diri. Sikap rendah diri, bukan tawadhu maksudnya ini. Sikap hina. Jadi makna maskana fahiya lazimatun lahum. Maka sebermula dianya miskin, dianya fakir, melazimi bagi mereka, tetap terus menerus untuk mereka. Nah, itu makna lafaz maskana. Mereka selalu merasa miskin. Wa in kanu aghniya'a, sekalipun adalah mereka orang-orang kaya, tapi tetap merasa miskin terus. Apa buktinya mereka kaya? Luzumat dirhami, melazimi mata uang, duitnya banyak. Al-madrubi, yang dicetak, lisaktihi, bagi saktihi itu bagi cetakannya. Apa teman? Wa in kanu aghniya'a, sekalipun adalah mereka aghniya'a, orang kaya, luzumat dirhami, luzumat dirhamil madrubi, melazimi mata uang yang dibuat lisaktihi, bagi cetakannya mata uang. Duitnya banyak, bisa buat duit, tetapi tetap merasa miskin. Nah, jadi ini yang ditimpakan kepada mereka. Mereka jatuh hina, mereka selalu merasa hidup miskin. Bahkan banyak di antara mereka yang mati setelah mereka memakan makanan yang beracun, rupanya yang mereka minta. Kita bisa baca di beberapa tafsir yang lain ya. Oke, kita lanjutkan. Wabau, maknanya sama dengan roja, dan kembalilah mereka, dan kembalilah mereka ke mereka. Bighadabin minallah, dengan kemurkaan, kemarahan boleh dari Allah. Zalika, kenapa mereka mendapat kemurkaan Allah? Zalika, demikian ai ad-darbu wal ghadabu, artinya pukulan dan kemurkaan. Itu makna dari kata zalika, bi annahum, dengan bahwa sesungguhnya mereka. Ai artinya bisa babi annahum, dengan sebab bahwa sesungguhnya mereka, kanu adalah mereka, yakfuruna bi ayatillah, mengingkari mereka dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna nabiyyin, dan membunuh mereka akan para nabi. Siapa nabi yang mereka bunuh? Zakaria wa Yahya, seperti Nabi Zakaria wa Yahya. Caranya benar enggak? Bighairil haqqi, dengan tanpa kebenaran. Tidak ada alasan pasti, tidak ada alasan yang dibenarkan menurut agama. Artinya zulman, hal keadaan zolim, nabi dibunuh. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, demikian itu dengan sebab barang yang telah berbuat durhaka mereka. Wa kanu ya'tadun, dan adalah mereka melampaui batas. Jadi mereka mendapatkan murka dari Allah, mendapat kemarahan dari Allah. Apa sebabnya tadi? Yang pertama, mereka ingkar terhadap ayat Allah. Yang kedua, mereka membunuh Nabi. Nabi dibunuh, ya kan? Secara benar, secara zalim. Lalu saking marahnya Allah ulang lagi, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, demikian itu disebabkan dengan barang yang telah berbuat maksiat, berbuat durhaka mereka.
wa kanu ya'tadun, dan adalah mereka melampaui batas. Tafsir dari lafaz ya'tadun, yatajawaz, itu maknanya melampaui mereka akan batas pada kemaksiatan. Kemaksiatan mereka sangat luar biasa. Nabi dibunuhnya tak? Luar biasa. Manusia nak boleh manusia biasa, apalagi membunuh Nabi. Lanjut. Wa karrarahu litakidi, dan mengulang-ulang ia Allah akannya. Wa kanu, sebelumnya kan ada kanu yakfuruna, sekarang wa kanu yaktaduna, dua kali diulang kata wa kanu, lafaz wa kanu. Gunanya litakidi, adalah untuk menguatkan, untuk menstressingkan mereka ini benar-benar sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat ke-61. Kita lanjutkan ayat 62. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman mereka. Dengan siapa mereka beriman? Bil anbiya'i min qabl, dengan para nabi dari sebelum itu. Ada orang yang beriman dengan nabi. Walladzina hadu, dan orang-orang yang Yahudi mereka. Hadu tafsirnya humul Yahudu, mereka adalah orang Yahudi. Wan Nasoro, dan orang-orang Nasrani. Wasobiina, dan orang Sobi. Tafsirnya siapa orang Sobi itu? Ta'ifatun minal Yahudi awin Nasoro, satu kelompok dari kaum Yahudi ataupun kaum Nasrani. Nah, jadi Sobi itu adalah kombinasi atau gabungan dua suku, dua kaum Yahudi atau kaum Nasrani. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobi, man amana, ada orang yang telah beriman. Iya, minuhum, daripada mereka. Jadi tak semuanya kafir, sebahagiannya ada yang beriman. Dengan siapa? Billahi wal yaumil akhir, dengan Allah dan dengan hari akhir. Kapan mereka beriman? Fi zamani nabiyina, pada zaman nabi kami dulu. Mereka ada orang yang beriman, tidak semuanya kafir. Wa amila sholihan, di samping beriman dengan Allah dan hari akhir, dan beramal ia akan amalan soleh. Tafsirnya bisyariatihi, amalan soleh yang mereka lakukan bisyariatihi, dengan syariatnya Nabi. Setiap Nabi kan punya syariat, syariatnya berbeda-beda. Mereka melakukan amal soleh sesuai dengan syariatnya. Nah, orang yang beriman dengan Allah, orang yang beriman dengan hari akhirat, orang yang beramal soleh, baik orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobi, janji Allah, falahum ajruhum, maka bagi mereka adalah pahala mereka. Maksudnya ai sawabu a'malihim, artinya pahala amalan mereka. Disebut pahala mereka artinya pahala apa? Pahala amalan mereka. Di mana? Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Satu. Janji yang kedua, wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir atas mereka. Janji yang ketiga, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Berapa janji Allah? Tiga. Yang pertama, mendapat pahala amalan. Yang kedua, tidak merasa sedih, merasa takut. Yang ketiga, dan tidak merasa bersedih.